Percayakah kalian, sebelum kedatangan Ryan Reynolds dan Rob McElhenney, Wrexham sudah memiliki peranan penting dalam sepak bola Wales? Percayakah kalian, jika klub-klub terkenal Wales seperti Cardiff dan Swansea City tidak berasal dari daerah yang gila sepak bola? Dan percayakah kalian, jika klub-klub paling dominan di Liga Wales bukan berasal dari Liga Inggris sebenarnya? Semoga video ini bisa membuat kalian percaya. Selamat datang di Medio Club Originals. Wales bisa mengenal sepak bola berkat para pekerja tambang dan pelabuhan di Inggris pada abad ke-19. Para pekerja itu berasal dari kota kecil bernama Rabon, lokasi tidak jauh dari Wrexham. Ketika bekerja di Inggris, mereka terpapar dengan sepak bola dan membawanya pulang ke komunitas masing-masing di Wales. Singkat cerita, sepak bola langsung melejit popularitasnya di sana. Selain menjadi alternatif rekreasi para buruh dan pekerja, olahraga ini dianggap sebagai aktivitas yang bisa mendapatkan dan mempersatukan kerabat, sahabat, dan keluarga. Sepak bola memang bukan satu-satunya olahraga yang diminati masyarakat Wales. Mereka sudah lebih dahulu mengenal rugby dan kriket sebelum sepak bola dibawa para pekerja tambang dan pelabuhan itu. Akan tetapi, sepak bola Wales merupakan gambaran sempurna dari romantisme yang selama ini melekat ke si kulit bundar, mempersatukan masyarakat tanpa melihat status sosial ataupun umur. Uniknya, sepak bola Wales bisa menjadi besar berkat kelompok masyarakat yang sudah lebih dulu memiliki ketertarikan terhadap kriket. 1864, beberapa pemuda asik berbincang dalam sebuah hotel di salah satu sudut kota Wrexham, memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengisi musim dingin. Dan tercetus ide membuat klub sepak bola yang ketika itu populer. Maka, Oktober 1864, lahirlah klub sepak bola profesional pertama Wales, Wrexham AFC, yang bermain di Racecourse Ground, dekat dengan Turf Hotel, tempat ide pembentukan klub tercetus. Entah jimat atau jampi-jampi apa yang ada di hotel daerah Wrexham, dewa sepak bola seakan sangat menyukai penginapan di sana. Pasalnya, hotel di Wrexham kembali memiliki peranan penting dalam sejarah sepak bola Wales 12 tahun setelah menjadi tempat tercetusnya ide pembentukan klub sepak bola profesional pertama mereka. Februari 1876, Lewin Kenrick, pengacara asal Ruabon, kota asal para pekerja yang membawa sepak bola ke Wales, memilih Hotel Wednesday Arms di Wrexham untuk menginisiasikan diskusi yang berakhir dengan pembentukan Asosiasi Sepak Bola. Asosiasi Sepak Bola Wales atau FAW awalnya dibentuk hanya untuk mengakomodir pertandingan persahabatan antara Wales dan Skotlandia yang sudah lebih memiliki payung sepak bola mereka sejak 1873. Diskusi pembentukan FAW diwarnai perdebatan sengit sampai melebihi jam operasional hotel. Namun, dengan restu anggota parlemen Wales yang juga pemilik Wednesday Arms, akhirnya terciptalah kesepakatan untuk membuat asosiasi resmi dengan tujuan menjadi garda utama pengurusan termasuk membangun ekosistem sepak bola Wales di masa depan. Lewin Kenrick terpilih sebagai ketua umum pertama Asosiasi Sepak Bola Wales. Dengan keberadaan FAW sebagai payung sepak bola, Wales berhasil membentuk tim nasional dan menjalani pertandingan uji coba melawan Skotlandia pada 1877. Sayangnya, debut mereka berakhir dengan kekalahan telak 4-0. Menang kekalahan besar di pertandingan pertama mereka tidak mematikan sepak bola Wales. Akhir pertengahan abad ke-19 benar-benar menjadi titik awal perkembangan sepak bola Wales. Sesuai hasil kesepakatan awal, FAW dibentuk untuk membangun ekosistem sepak bola, bukan sekedar uji coba. Mereka pun menjalankan tugasnya dengan menggelar Piala Wales di tahun yang sama dengan uji coba melawan Skotlandia itu. Berjalan dari bulan Oktober 1877 hingga Maret 1878, turnamen diisi 16 klub yang mayoritas berasal dari timur laut Wales. Piala Wales pertama dijuarai oleh Wrexham AFC setelah mengalahkan klub asal Ruabon, Druids FC dengan skor 1-0. Kemenangan itu jadi satu-satunya keberhasilan Wrexham menjuarai Piala Welsh pada 5 edisi pertama turnamen. Mereka gagal mempertahankan piala setelah ditekuk Newton White Stars pada 1878-1879. Sementara, Druids FC selalu lolos ke partai puncak Piala Wales dari 1880 hingga 1886 dan berhasil menjadi tim terbaik sepanjang 5 kali. 3 didapat secara berurutan dari 1880 hingga 1882 sebelum kembali ditekuk Wrexham 1-0 di final 1883. Sejak pertama diselenggarakan, hanya kedua perang dunia dan pandemi COVID-19 yang bisa menghentikan gelaran Piala Wales. Layaknya Piala FA di Inggris,
Turnamen tertua Wales ini juga mengizinkan klub dari negeri tetangga yang jaraknya dekat untuk berkompetisi. Kebijakan itu membuat nama-nama seperti Chester FC, Shrewsbury Town, dan Tranmere Rovers pernah merasakan atmosfer Piala Wales. Sama seperti Merthyr Town atau Newport County yang berasal dari Wales bisa berkompetisi di Piala FA. Dulwich FC adalah klub asal Wales pertama yang mencicipi kompetisi tertua sepak bola itu. Bedanya, jika klub Wales menjuarai turnamen milik Inggris, mereka bisa mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa, seperti saat Swansea City tampil di UEFA Europa League setelah menjuarai Piala Liga Inggris pada 2013. Sedangkan klub Inggris tidak bisa mendapatkan hal yang sama apabila menjuarai Piala Wales. Akan tetapi pada 1996, kebijakan itu diubah. Sejak saat itu hanya klub yang bermain di dalam piramida sepak bola Wales saja yang bisa ikut serta dalam Piala Wales. Meski demikian, karena sejarah panjang yang dimiliki kompetisi ini, dua klub dengan raihan Piala Wales terbanyak sepanjang 146 tahun, sejarah kompetisi merupakan mereka yang kini bermain di piramida sepak bola Inggris. Wrexham memiliki gelar 23 kali menjuarai turnamen, dan Cardiff City di posisi kedua hanya terpaut satu piala. Piala Wales merupakan jalur utama Cardiff City merasakan kesuksesan. Hingga musim 2023-2024, menjuarai Piala Wales merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa tampil di kompetisi Eropa. Namun, sejak Piala Wales melarang klub dari luar piramida untuk ikut berkompetisi, Cardiff belum pernah merasakan kompetisi Eropa lagi. Beda dengan rival sesama klub Wales Selatan, Swansea City, yang pernah mencicipi Europa League setelah menjuarai Piala Liga Inggris, Wales Selatan yang kini dikenal penikmat sepak bola berkat pertemuan Cardiff dan Swansea City di Premier League Inggris pada musim 2013-2014, sejatinya bukanlah daerah yang membesarkan sepak bola Wales seperti Ruabon atau kota-kota Wales Utara lainnya. Rugby menjadi olahraga utama di Wales Selatan, sementara klub-klub sepak bola dari Wales Selatan baru mulai bermunculan di akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Ketika Piala Wales pertama diselenggarakan pada 1877, sebenarnya tercatat perwakilan dari Swansea, tapi bukan Swansea AFC, melainkan Swansea RFC. R di situ berdiri untuk kata rugby. Sementara di Cardiff, jejak sepak bola sudah terdeteksi sejak 1880-an berkat inisiasi pendeta-pendeta Saint Margaret dari daerah Rowe. Pada 1890, tim sepak bola pendeta menemani klub rugby Cardiff ke Gloucester, di mana itu kemudian berevolusi menjadi Cardiff FC, bukan Cardiff City. Klub tua Cardiff FC ini awalnya bermain di Tyne Wyckout Farm di luar Albany Road. Kemudian mereka berganti markas ke Royal George Hotel sebelum akhirnya memutuskan St. Andrews Park, North Road sebagai kandang pada 1892. Pada masanya, Cardiff FC sempat merasakan kesuksesan di atas lapangan, bahkan sampai berani bermain di Liga Inggris walaupun akhirnya terusir pada 1896. Itu Cardiff FC. Sementara Cardiff City yang kita kenal saat ini didirikan pada 1899 untuk memisahkan diri dari klub kriket. Mereka lahir lebih dulu daripada Swansea AFC yang baru muncul 13 tahun kemudian pada 1912. Sekalipun Swansea RFC sudah lebih dulu ada dibandingkan Cardiff FC. Walaupun perkembangan sepak bola di daerah Wales Selatan bisa dikatakan terlambat, mereka justru lebih dulu membentuk liga sebagai saluran kompetisi dibandingkan daerah lainnya. Liga Wales Selatan terbentuk pada 1891 dan dihuni oleh banyak klub asal Cardiff. Sebagai sikap untuk meratakan kesempatan berkompetisi, liga baru bernama Rhymney Valley League kemudian dibuat pada 1904. Kompetisi ini pun menarik banyak minat termasuk klub asal Cardiff, Corinthians. Corinthians asal Cardiff, bukan Brazil, Cardiff. Begitu banyaknya minat, Rhymney Valley League sampai terbagi ke dalam 3 divisi. Masing-masing divisi diisi 16 klub. Pada akhir kompetisi, 3 klub tertinggi dan terendah meraih promosi ataupun degradasi ke divisi berikutnya. Mereka yang dari divisi pertama dipromosikan ke Liga Utama Wales Level National, tergantung fasilitas darat masing-masing daerah klub. Sementara, 3 klub terendah di divisi 3 diturunkan ke Liga Regional Paralel di bawah naungan Liga Sepak Bola Wales. Pada era modern, Rhymney Valley League masuk ke dalam level 7 dan 8 dalam piramida sepak bola Wales. Mereka ada di bawah naungan Liga Cimuru Selatan, divisi 2 dari Liga Sepak Bola Profesional Wales. Liga Sepak Bola Profesional Wales sendiri baru dibentuk tahun 1902, 101 tahun setelah Liga Wales Selatan. Sejak pertama didirikan, Liga Sepak Bola Profesional Wales yang kini dikenal sebagai Cymru Premier tidak pernah dilirik oleh klub-klub terkenal di negara sendiri. Klub seperti Cardiff, Swansea, Newport County, dan Wrexham sudah lebih dahulu bergabung piramida Inggris. Klub-klub tersebut lebih memilih bermain di Inggris karena kemudahan akses transportasi.
Bagi mereka, lebih sulit mengelilingi Wales selama musim kompetisi ketimbang pergi menjelajah Inggris. Sebaliknya, ada juga klub asal Inggris yang memilih bermain di Liga Wales karena alasan serupa. Namanya The New Saints. The New Saints adalah klub paling sukses di Liga Sepak Bola Profesional Wales dengan 15 gelar juara, termasuk 9 beruntun dari musim 2009-2010 hingga 2018-2019. Lahir dengan nama susah ini, Lancerfraid FC, dari desa yang namanya lebih susah lagi, Lancerfraid Yim McCain, pada 1959, mereka merupakan salah satu klub terbaik di liga regionalnya. 5 gelar juara berhasil diraih semasa berada di level amatir. Bahkan di musim 1992-1993, mereka berhasil menjuarai Divisi 2 sepak bola Wales dan promosi ke liga profesional yang ketika itu masih berusia 2 tahun. Desa ini hanya memiliki populasi 1.000 orang, namun berkat kesuksesan mereka di ranah sepak bola, perusahaan komputer dari kota Oswestry, Inggris, bernama Total Network Solutions berani mengambil alih klub dengan dana sebesar 250.000 pound sterling di tahun 1996, tepat saat klub ini menjuarai Piala Wales dan lolos Piala UEFA. Nama Total Network Solutions pun mulai digunakan klub ketika mereka bermain di Piala UEFA. Namun, ketika itu nama desa tempat lahir klub masih tersemat juga meski mereka harus mengungsi ke Cardiff untuk setiap laga kandang di Piala UEFA. Nama desa tersebut baru ditanggalkan di musim berikutnya, membuat klub tersebut dikenal sebagai The New Saints FC alias TNS. Recreation Ground yang menjadi kandang mereka sejak pertama berdiri dianggap terlalu kecil untuk klub yang mewakili Wales di Eropa. Akhirnya, TNS pun mencari cara agar dapat memiliki kandang yang sesuai dengan standar UEFA. Pertama-tama, TNS melakukan merger dengan klub lokal dari tempat asal sponsor utama mereka, Oswestry FC. Kemudian, pada 2006 atau 3 tahun setelah merger, Total Network Solutions selaku sponsor utama klub diambil alih oleh British Telecom, perusahaan telekomunikasi Inggris, pemilik dari BT Sport, BT Mobile, dan lain-lainnya. Akuisisi ini juga membuat nama klub berubah dari Total Network Solutions FC menjadi The New Saints FC. Sama-sama TNS, tapi berdiri untuk kata yang berbeda. Dengan dana segar yang didapat, TNS bisa mendapatkan kandang baru di Park Hall, Oswestry, dan merenovasi stadium tersebut agar sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Park Hall pun resmi menggelar pertandingan antar klub Eropa pertamanya di musim 2009-2010 ketika TNS menjamu klub Islandia KF Reykjavik. Sebelumnya, TNS harus mengungsi ke Cardiff, Wrexham, ataupun Newport setiap kali tampil di kompetisi Eropa. Kini, berkat uang dari British Telecom, Park Hall justru menjadi tempat klub-klub Wales lainnya mengungsi ketika mereka punya kesempatan bermain di kompetisi Eropa. Kesuksesan TNS menjadi raksasa Liga Wales tidak diimbangi dengan dukungan besar dari penikmat sepak bola di sana. Alasannya cukup beragam, tapi ada 2 faktor utama mengapa klub yang pada 2016 berhasil memecahkan rekor Ajax Amsterdam sebagai klub sepak bola divisi utama dengan kemenangan beruntun terbanyak di dunia itu kurang mendapat dukungan. Pertama, TNS memiliki kekuatan finansial di atas rata-rata klub Wales lainnya. Meskipun sebelum kedatangan sponsor klub tersebut sudah cukup memperlihat taji mereka. Kehadiran Total Network Solution, kemudian British Telecom, memastikan kekuatan TNS sangat sulit disaingi oleh klub-klub Wales lainnya. Fakta itu membuat TNS disamakan dengan fenomena RB Leipzig di Jerman oleh para penikmat sepak bola Wales. Kedua, sepak bola adalah alat pemersatu di Wales. Sementara TNS bermukim di Inggris dan dimiliki oleh perusahaan yang berpusat di London. Tribun-tribun Park Hall selalu sepi bahkan kosong ketika TNS melakoni laga kandang. Menurut data Asosiasi Sepak Bola Wales, dari 12 klub Liga Premier Wales, hanya ada 5 klub yang memiliki rataan pengunjung lebih sedikit dari TNS di musim 2022-2023. Sedangkan Aberystwyth Town FC, salah satu klub pendiri Liga Sepak Bola Profesional Wales yang hingga kini belum pernah terdegradasi, hanya kalah dari Caernarfon FC dalam urusan pengunjung stadium pada musim itu. Padahal, Aberystwyth Town bertarung di zona degradasi. Presiden TNS, Mike Harris, merasa dominasi klubnya membantu liga dan sepak bola Wales secara keseluruhan jadi lebih dipandang oleh dunia. Sementara pendukung dari klub-klub lain merasa kehadiran TNS membuat tim favorit mereka sulit berkembang karena satu klub mendominasi liga. Artinya, satu klub itu juga akan mendapat bagian terbanyak dari sebaran dana liga. Padahal, klub itu sendiri sudah memiliki kondisi finansial di atas klub-klub lainnya. Klub itu adalah TNS. Meski Presiden TNS merasa dominasi klubnya membantu mengangkat nama sepak bola Wales di kancah dunia, sejauh ini pemain-pemain TNS hanyalah sebatas anggota tim nasional C atau level semi-profesional.
Mereka yang membantu popularitas Wales lebih banyak bermain di Inggris, entah dari klub seperti Swansea City, Cardiff City, atau Wrexham AFC yang kini dimiliki oleh bintang Hollywood Ryan Reynolds, ataupun pemain, sebut saja, Ian Rush, Ryan Giggs, Gary Speed, Craig Bellamy, Gareth Bale, dan lain-lainnya. Hal ini sudah menjadi landasan sejak pertama sepak bola internasional digelar. Bintang-bintang Wales ketika lolos ke perempat final Piala Dunia 1958 adalah pemain-pemain klub Inggris seperti Dave Bowen yang membela Arsenal atau Terry Medwin dan Cliff Jones dari Tottenham. Mereka diasuh nakoda Manchester United, Jimmy Murphy, dan berjuang bersama pemain lain dari Cardiff City serta Swansea yang ketika itu sudah masuk ke dalam piramida sepak bola Inggris. Bahkan ada nama John Charles yang tergabung dalam Trisula Maut Juventus bersama Omar Sivori dan Giampiero Boniperti. Meskipun Wales ketika itu lolos lewat playoff melawan Israel yang punya cerita unik tersendiri sepanjang kualifikasi Piala Dunia, John Charles dan kawan-kawan berhasil melewati fase grup dan hanya tersingkir karena gol tunggal Pele. Pengalaman di 1958 menjadi satu-satunya penampilan Wales di turnamen besar internasional sebelum masuknya era Gareth Bale, sosok yang pernah mencatatkan namanya sebagai pemain termahal dunia ketika ditebus Real Madrid dari Tottenham Hotspur seharga 100 juta euro pada 2013, merupakan talenta langka. Dedikasi Bale kepada tim nasional lebih besar dibanding kecintaannya terhadap golf. Berkat kontribusinya, Wales berhasil lolos ke Piala Eropa secara beruntun pada 2016 dan 2020. Di edisi 2016, Wales bahkan lolos sampai ke semifinal dengan Bale selalu mencetak gol di pertandingan fase grup. Tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan dan gol terbanyak untuk Wales, puncak kontribusi Bale adalah meloloskan Wales ke Piala Dunia untuk kedua kalinya pada 2022. Performa Wales pada Piala Dunia yang dihelat di Qatar itu memang gagal untuk menyamai pencapaian mereka di 1958. Bale dan kawan-kawan tak sekalipun meraih kemenangan dari 3 pertandingan dengan hasil imbang melawan Amerika Serikat menjadi hasil terbaiknya. Bale pun memutuskan untuk gantung sepatu sekitar 2 bulan setelah gelaran Piala Dunia dan lubang besar ditinggalkannya. Wales perlu mencari mega talenta baru yang bisa mengangkat sepak bola mereka di level internasional. Mungkinkah talenta itu berasal dari liga domestik mereka? Pemain TNS? Mungkin. Selaku klub penguasa Liga Wales atau Wrexham, klub dari daerah sakral sepak bola Wales yang kini diguyar dana Hollywood. Kita tunggu saja. Mungkin saat kalian menyaksikan video ini, pertanyaan itu sudah terjawab.